Liburan sekolah telah tiba, waktunya memasak cemilan untuk anak-anak di rumah. Ini olahan dari ayam, jadi daripada beli, lebih baik teman-teman bikin di rumah. Sebelumnya, assalamualaikum, semoga dalam keadaan sehat semua. Langsung ya ke cara dan langkahnya. Nah, yang pertama siapkan dulu. Di sini Uni pakai 2 dada ayam. Semua beratnya ada di deskripsi. Nanti silakan di fillet, dibuang tulangnya, lalu dipotong-potong. Dan setelah ini silakan teman-teman haluskan, boleh memakai chopper. Nah, sebaiknya ayamnya pilih ayam yang masih segar ya. Tapi kalau memang nggak ada dari kulkas pun sebenarnya nggak apa-apa. Cuma mungkin hasilnya kurang bagus nantinya. Boleh pakai kulit ayam atau tanpa kulit ayam di sini. Lalu tambahkan 3 siung aja bawang putih, boleh dihaluskan. Atau diparut begini aja juga nggak apa-apa. Atau yang punya bawang putih goreng itu lebih baik, boleh pakai, nanti ada semua takaran untuk alternatifnya. Nanti selanjutnya di sini tambahkan es batu. Untuk takaran es batunya ada di deskripsi juga. Nah, ini yang nggak punya es batu boleh ganti dengan air es yang sangat dingin ya. Nanti semuanya teman-teman bisa blend dulu sampai tercampur rata semua. Lalu selanjutnya di sini teman-teman tambahkan bahan lain yaitu seperti lada bubuk, lalu juga kaldu bubuk, kaldunya kaldu jamur atau kaldu ayam ya, lalu juga garam dan penyedap boleh pakai gula atau micin, dan di sini ini pakai bawang goreng, bawang merah goreng. Lalu juga pakai baking powder. Baking powdernya wajib pakai ya. Lalu 1 butir telur. Telurnya masuk semua, jadi bukan putihnya aja tapi dengan kuningnya. Lalu tambahkan juga di sini yaitu tepung kanji tani atau sagu tani atau tapioka. Nanti semuanya teman-teman blend lagi. Nah, untuk penambahan tepungnya ini nanti bisa menyesuaikan ya. Kalau terlalu encer menurut teman-teman tambahkan kurang lebih 1 sendok makan lagi. Ini karena tergantung telur yang digunakan juga. Semakin besar telur yang digunakan tentu nanti akan lebih banyak airnya juga nantinya. Nanti pindahkan ke wadah yang lebih besar. Nah, selanjutnya di sini boleh. Nah, ini cuma alternatif aja, option di sini Uni tambahkan yaitu daun kucai, dipotong kecil-kecil aja biar nanti rasanya lebih enak. Jadi bukan cuma seperti bakso aja, jadi ada rasa daun-daun kucainya juga di sini. Atau yang nggak punya daun kucai boleh di skip atau ganti dengan daun bawang secukupnya. Ini buat biar cantik aja juga nanti dan rasanya itu lebih enak ditambahkan daun kucai ini. Nanti diaduk semua. Nah, di sini cara menggorengnya wajib minyaknya dalam keadaan panas banget, tapi juga apinya jangan api besar ya, tapi apinya api yang sangat kecil, dan juga minyaknya wajib dalam keadaan yang banyak. Lalu kalau udah mengembang seperti ini, maksudnya udah mengapung, silakan angkat dulu. Nah, kalau teman-teman mau langsung bulat aja silakan dilamain aja gorengnya sampai kuning keemasan. Tapi kalau mau dibelah jadi seperti bunga itu, silakan diangkat dulu sebentar. Lalu nanti teman-teman bisa potongnya boleh seperti bunga yaitu 2 bagian. Nanti wajib ya sampai ke bawah tapi tidak sampai putus. Agar nanti hasilnya pas mengembangnya juga bagus. Kalau kurang ke bawah biasanya nanti hasil mengembangnya jadi setengah mengembang begitu. Jadi wajib ya. Nanti setelah itu pindahkan lagi ke dalam minyak yang panas. Nanti wajib ini dibolak-balik agar nanti hasilnya juga merata dan tidak gampang menyusut. Jadi intinya di sini agar tidak gampang menyusut itu di minyaknya, cara menggorengnya. Jadi kalau cara menggorengnya salah biasanya nanti bakal menyusut setelah diangkat. Tapi kalau seandainya menyusut teman-teman bisa ulang lagi ya menggorengnya. Nanti pokoknya apinya sampai kita selesai masak itu api kecil aja. Yang penting minyaknya benar-benar panas dan warnanya nanti udah kuning keemasan agar tidak gampang layu lagi atau biar nanti mengembangnya juga tahan lama. Kalau udah silakan angkat seperti ini warnanya.
Lalu silakan pindahkan ke piring saji dengan cocolan saus selera masing-masing. Nah, di sini Uni pakai sausnya kebetulan ada stok di kulkas, tinggal seduh aja saus kacangnya. Udah deh dimakan pakai saus kacang atau pakai saus sambal atau saus yang dibikin sendiri juga bisa. Ini garing banget di luar jadi crispy, di dalamnya tetap lembut. Udah deh jadi cemilan untuk anak-anak. Silakan coba di rumah, semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi buat teman-teman di rumah. Sampai jumpa lagi dengan resep yang lainnya. Assalamualaikum.